Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Double Click. Jangan lupa klik tombol subscribe dan klik loncengnya agar ketika ada video-video terbaru akan muncul notifikasi agar kalian tidak ketinggalan dengan postingan-postingan kami yang terbaru. Oke, pada hari ini kita akan mencoba membahas tentang rumus Excel. Di sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang rumus if dan string. Kali ini kita akan mencoba membahas rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Dimana rumus VLOOKUP ini adalah salah satu rumus Excel yang biasanya digunakan untuk mencari nilai tertentu pada kolom atau sumber data lain dengan menggunakan kata kunci yang biasanya dia diambil dari tabel yang memiliki bentuk vertikal. Sementara pada rumus HLOOKUP ini digunakan untuk mencari nilai di kolom atau sumber data lain dengan tabel sumbernya biasanya berbentuk tabel horizontal. Oke, langsung saja kita masuk ke latihan. Di sini kita akan mengisi kolom tipe kamar, biaya per hari, diskon, dan total biaya. Dimana di soal ada ketentuan bahwa untuk mengisi lama inap sama dengan tanggal keluar dikurangi tanggal masuk. Oke, berarti ini sudah terisi ya rumusnya. Lama inapnya kita hapus dulu. Oke. Rumusnya sama dengan tanggal keluar dikurangi dengan tanggal masuk. Jadi E10 dikurangi D10. Oke, 9 hari. Kemudian kita tinggal klik dan drag ke bawah untuk mengcopy rumusnya. Oke, setelah kita copy semua rumusnya, sekarang kita akan mengisi tipe kamar menggunakan rumus VLOOKUP. Untuk mengisi kolom tipe kamar, biaya per hari, dan diskon. Jadi untuk mengisi 3 kolom ini kita harus menggunakan rumus VLOOKUP. Rumus VLOOKUP akan dimulai dengan kita mengklik saja di sel yang akan kita isi rumus sama dengan VLOOKUP. Kemudian kita akan klik sel yang akan menjadi sumber untuk menentukan tipe kamar, biaya per hari, dan diskon. Di sini kita akan merujuk ke tabel kode kamar. Jadi sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kode kamar, kemudian kita tekan titik koma. Setelah itu kita akan blok tabel sumbernya. Di sini tabel sumbernya ada di bawah ya. Jadi dari kolom ini sel A28 sampai D30 kita blok dari sini pojok kiri atas S sampai ke pojok kanan bawah 20%. Jadi ini tabel sumbernya kita blok, tidak perlu bagian header tabelnya, atasnya tidak perlu kita blok, hanya diisi seisinya saja. Setelah terblok seperti ini akan muncul di sini A28.2 D30. Ini ringnya yang sudah kita blok. Kita sekarang tekan di keyboard, tombol keyboard kalian dengan tombol F4 untuk menjadikannya absolut. Oke, jadi nanti secara visual akan terlihat bahwa terjadi perubahan. Kalau tadi A28 sampai D30 ini akan ada simbol dolar ya, seperti ini. Kalau ini menandakan bahwa kita sudah menekan tombol F4 atau membuatnya menjadi absolut. Ini digunakan agar rumusnya ketika kita copy tidak berubah, sudah absolut. Kemudian kita klik titik koma lagi untuk mengisi tipe kamar. Ketika kita lihat di tabel sumber yang ada di bawah ini, tipe kamar ini berada di kolom kedua. Kalau kode ini kolom ke-1, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat. Karena yang akan kita isi, referensi kita ada di kolom kedua, maka kita akan isi dengan 2 di rumusnya. Kemudian titik koma dan terakhir 0 ini untuk menjadikannya absolut. Jadi angka 2 itu artinya dia berada di kolom kedua, karena tadi
tipe kamar ini ada di kolom kedua. Kalau kita akan cari biaya, berarti nanti kita ganti menjadi 3. Seperti itu. Setelah selesai kita klik, kita ketik tutup kurung, kemudian enter. Nah, jika sudah berhasil maka dia akan muncul seperti ini, single, karena dia S ya, dia berpedoman dengan tabel sumber yang ada di bawah. Jadi kalau S dia single, kalau di double F ini family. Kita akan coba klik ke rumusnya, kita copy ke bawah hasilnya. Dan ini secara otomatis akan terisi sesuai dengan kode kamar, karena kita sudah mengambil tabel referensi dengan rumus VLOOKUP yang ada di bawah. Oke, selanjutnya untuk mengisi kolom biaya per hari, berarti rumusnya sama, cuma hanya bedakan di kolomnya, karena tadi di tipe kamar dia ada di kolom kedua nih ya, 1, 2, sedangkan biaya per harinya ada di kolom ketiga. Maka kita tinggal rumusnya kita samakan saja, sama dengan VLOOKUP kemudian buka kurung, kita klik sel sumbernya ada di C10 ya, kemudian kita klik titik koma, kemudian kita blok dari S sampai bawah ya, kemudian kita absolutkan dengan cara mengetik F4 di keyboard kita dan titik koma, dan kita lihat kolom keberapa biaya per hari. Kalau di tabel referensi dia berada di kolom ketiga. 3. Kalau tadi untuk mencari tipe kamar kita gunakan 2, untuk mencari biaya per hari kita gunakan 3 karena dia berada di kolom ketiga. Selanjutnya kita ketik titik koma dan 0, baru kita tutup kurung, enter. Nah, ini akan sesuai ketika kode kamarnya S maka 750.000. Kita copy saja hasilnya, drag ke bawah. Nah, dia akan terisi sesuai dengan tabel sumbernya. Kemudian tabel diskon ini berada di 1, 2, 3, 4, ada di kolom keempat. Rumusnya pun masih sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kita klik sel yang jadi sumber acuan kita dan titik koma, kita blok dari S sampai 20%, kita ketik F4 ya, tombol F4 yang ada di keyboard untuk menjadikan absolut, titik koma, kemudian kita tekan 4 karena diskon ini berada di kolom keempat, lalu titik koma 0, tutup kurung, enter. Sudah muncul, tinggal kita copy. Oke, untuk total biaya kita akan menghitung dengan rumus sama dengan biaya buka kurung, biaya per hari 750.000 ya di sini di sel H10. Kita akan kalikan dahulu dengan lama inapnya. Itu akan dikurangi dengan buka kurung lagi 10% ini. 10% akan dikalikan dengan totalnya berarti rumusnya masih sama, 10% dikali, kita akan kalikan dengan H10 ya, per hari dikali dengan lama inap. Oke. Harus ada kurung 2 karena ini tadi ada bukanya 1 ya. Oke, seperti ini rumusnya. Selesai, kita tinggal copy saja rumusnya. Oke, selesai untuk tutorial kali ini. Kita tinggal isi di baris-baris paling bawah ini untuk menghitung total keseluruhan, nilai maksimal, minimal, rata-rata. Ini rumus di dasar sekali ya. Total keseluruhan kita hanya gunakan sama dengan sum, kemudian buka kurung, kita blok semua, total biayanya kita enter, kemudian nilai maksimal kita bisa gunakan rumus max, kemudian kita blok semuanya, tutup kurung, enter, kemudian nilai minimal kita bisa gunakan rumus min, kita blok semuanya, kemudian tutup kurung, enter, nilai rata-rata kita bisa gunakan rumus average, buka
kurung, kita blok semuanya, tutup kurung, enter. Oke, selesai untuk tutorial kali ini menggunakan rumus VLOOKUP. Semoga apa yang kita bagikan di sini bermanfaat bagi kalian, tentunya yang sedang mempelajari rumus-rumus Excel. Saya Ria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.